Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Ina Salma Febriani. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kiai Haji Muhammad Arifin MA, perwakilan dari Majelis Hukama Muslimin Indonesia, sebuah lembaga internasional yang mendiseminasikan dan mempublikasikan program dan kegiatan dalam konteks kehidupan keberagamaan di Indonesia. Mari kita sapa dulu Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, hari ini kita mau banyak ngobrol soal peringatan 25 Desember nih. Ya, kita tahu tanggal itu adalah hari Natal ya Ustadz ya. Dan seringkali kita menghadapi berbagai macam pemberitaan atau berbagai konten di media sosial yang menyuarakan bahwa hari Natal itu masih diperselisihkan atau mungkin mengucapkan Natal itu tidak boleh, haram dan lain sebagainya Ustadz. Nah ini seru banget akan kita bahas di hari ini, di tema Ruang Tengah ini. Dan tema kita hari ini adalah menjadi sahabat bagi semua, pelajaran toleransi dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kita tahu ya Ustadz ya, konflik dan perpecahan itu terjadi kan biasanya karena kita belum bisa berdampingan dengan mereka yang berbeda ya. Sementara kita juga memahami bahwa Islam sebagai agama yang menyuarakan kedamaian, ya, keadilan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan. Dan itulah juga yang diajarkan Rasulullah ya Ustadz ya. Nah hari ini kita mau diskusi soal ini Ustadz. Jadi kalau dalam pandangan Ustadz sendiri sebagai sosok yang memang berkecimpung dalam dunia toleransi dan juga keberagamaan, mengapa toleransi ini sangat penting Ustadz untuk dipraktikkan di Indonesia yang sangat plural ini? Ya, terima kasih Mbak Ina ya, dan teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang pertama-tama turun ataupun praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masyarakat Mekah dan Madinah, itu menunjukkan bahwa toleransi memang sudah sejak semula ajaran Islam itu ada, sudah diajarkan, dan tidak semata-mata toleransi itu berkaitan dengan agama. Yang sering kita persoalkan itu kan toleransi seolah-olah hanya masalah agama saja. Tidak, padahal toleransi ya masalah budaya, masalah kulit, warna kulit, bangsa, masalah bahasa dan lain sebagainya, itu semua itu ada toleransinya gitu. Dalam arti bahwa perbedaan-perbedaan itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang memang lumrah atau sudah kodrat, sudah sunnatullah, sejak semula ada. Nah sehingga diperlukan sikap untuk memahami perbedaan-perbedaan itu lalu menyikapi dengan sebaik mungkin. Karena kan ayat Al-Quran yang menjadi dasar bagi kita untuk bertoleransi itu antara lain menyebutkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jelas sekali disebut yang pertama garis bawah saya itu adalah ya ayuhan nas, artinya ini seluruh manusia, lepas itu muslim atau bukan muslim, warna kulit hitam atau putih, semua manusia kena dalam panggilan ayat ini. Kemudian inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, jelas disebutkan ada zakar, ada unsa. Berarti ada perbedaan di antara manusia yang tadi disebutku, ada yang laki, ada yang perempuan, dan itu pasti ada. Kalau sudah ada perbedaan gendernya seperti itu, ya ada perbedaan perilaku, ada perbedaan mood, perbedaan sikap dan lain-lain, yang semuanya menuntut kita untuk mengerti dan bertoleransi. Nah karena itu kan terus lanjutan ayat itu kan lita'arofu gitu kan, untuk saling mengenal. Nah ulama-ulama menjelaskan saling mengenal itu tidak hanya berhenti saya kenal Mbak Ina selesai, itu bukan ta'arofu namanya, itu ta'rifu. Artinya gitu, saya kenal anak Arif. Tapi kalau ta'arofu itu saling kenal. Mbak Ina juga dituntut untuk mengenal saya dituntut untuk mengenal Mbak Ina. Nah dalam konteks kita di Indonesia, saya dituntut sebagai orang yang lahir di Jakarta, umpamanya berdarah Betawi, saya dituntut untuk kenal orang lain yang berdarah Sunda, yang berdarah Jawa, yang lain-lain. Atau sekarang saya yang terlahir sebagai Muslim, saya dituntut juga untuk kenal saudara saya se-Indonesia ini yang bukan Muslim dan seterusnya. Nah itu pesan yang sangat kuat saya kira dari ayat yang saya bacakan tadi itu dalam konteks Indonesia saya kira pesan ini harus
terus kita dengungkan Terus gitu ya. didengungkan, betul Ustaz. Iya. Kalau kita kembali ke ayat tadi, menarik sekali Ustaz, karena konteks keberagamannya itu Allah ungkapkan dari sisi fisik dulu ya Ustaz ya. Betul. Artinya agar mungkin kita paham bahwa toleransi itu yang tadi Ustaz sampaikan bukan hanya terkait dengan perbedaan agama, Betul. yang itu selalu runcing di Indonesia Ustaz Betul, ya. betul. Padahal dengan perbedaan jenis kelamin saja, kalau kita mau saling memahami kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu bisa kolaborasi mungkin Ustaz ya, ta'aruf tadi, melahirkan kolaborasi yang melahirkan kebermanfaatan. Lalu kalau dari sisi Ustadz sendiri, contoh konkret penerapan nilai toleransi sehari-hari itu yang paling sederhana bisa kita lakukan apa Ustadz? Dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin mengajak lagi ke isu yang bukan agama ya. Karena tadi waja'alnakum syu'uban, lanjutan dari ayat tadi ya. Min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa atau berkabilah-kabilah. Nggak ada disebut itu beradian, beragama-agama yang nggak ada. Jadi artinya apa? Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana atau yang memang sehari-hari kita temui. Laki perempuan setiap hari itu fakta kenyataan yang nggak bisa dihindari. Berbangsa-bangsa, bahwa jangankan bangsa yang besar-besar, yang kecil-kecil ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada apa di Indonesia ini, itu juga nyata-nyata. Apalagi kita yang hidup di kota besar seperti Jakarta, hampir semua suku bangsa Indonesia ada di situ kan, yang Manado, yang semuanya ada. Nah itu saya kira itu menarik, bahwa memang isu toleransi jangan dulu kita melulu ya tarik ke soal agama, tapi ke soal yang ini. Nah baru kemudian kalau ini yang hal-hal yang sehari-hari sudah kita pahami, dengan sendirinya sebetulnya itu akan bisa membawa kita untuk juga mengerti soal keagamaan tadi, itu toleransi beragama. Nah contoh konkret yang paling mudah untuk kita lakukan dalam sehari-hari sebetulnya ya dalam bergaul atau bertetangga gitu ya. Kan banyak kita di perumahan-perumahan ataupun perumahan lah pada umumnya ya, itu tidak selalu penduduknya muslim atau satu warna gitu ya. Sangat sering kita temui ada berbagai macam penduduk, bahkan warna kulit juga, ada yang keturunan Arab, ada yang keturunan Cina umpamanya, itu juga ada. Nah dari situ sebetulnya kita terapkan saja apa yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa-masa itu, bahwa ya kita sama gitu, bahwa sebagai manusia tidak ada yang membedakan antara saya yang kulit sawo matang ini dengan tetangga saya yang mungkin berkulit hitam, dengan mungkin yang berkulit putih. Yang mereka yang teman-teman saudara-saudara yang berkulit putih juga harus bisa mengerti juga, dan kita dengan cara kita masing-masing harus bisa berupaya membuat teman-teman itu juga mengerti bahwa sebagian orang kadang-kadang merasa yang kulitnya putih lebih apa ya lebih grade-nya lebih atas gitu ya, grade-nya di atas, merasa katakanlah kalau perempuan mungkin lebih menarik buat laki-laki, padahal ya sama saja, bahwa dari sisi manusia mungkin ada manusia yang memandang itu ya, tapi harus kita ingat bahwa di mata Tuhan tidak ada bedanya antara yang berwarna kulit putih, warna kulit hitam dan seterusnya. Itu kalau sudah di tetangga itu sudah tercapai saling pengertian yang semacam itu, saya kira dalam konteks nanti yang lebih luas, masyarakat provinsi ataupun bangsa Indonesia, bahkan dunia, itu akan mudah ya, karena masing-masing sudah menyadari bahwa ini perbedaan ini bukan mau kita gitu, maunya Tuhan kita berbeda gitu. Karena ada juga ulama yang memberi catatan bahwa perbedaan manusia atau makhluk dengan Khalik, dengan Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu esa dan makhluk itu tidak esa gitu, beragam. Artinya kalau ada makhluk yang berusaha untuk mengesakan, menunggalkan, membuat satu warna saja, itu bertentangan dengan kodrat sebagai makhluk gitu loh. Karena makhluk sudah pasti beragam. Tidak mungkin yang tidak beragam itu hanya Allah. Allah ya hanya satu, tidak ada apa-apanya, tidak ada saingannya, tidak ada macam-macamnya, tidak terdiri dari unsur-unsur ketunggalan atau kemahaesaan Allah, kan begitu. Nah, ketika manusia berpikir untuk menjadi tunggal, umpamanya memaksakan pemahaman tertentu nih, kan kadang-kadang juga, mohon maaf kadang-kadang saya singgung,
orang sengaja gitu bikin membeli tanah, coupling, lalu membangun perumahan isinya satu agama saja tinggal di situ, supaya kita eksklusif ya Ustaz, ya itu sebetulnya mungkin bisa menguatkan persaudaraan antar sesama agama, tapi juga berpotensi untuk memecah belah. Kenapa Allah yang sudah berikan tempat sedemikian enak untuk keragaman ini, kita malah memilih untuk satu warna? Toh Nabi saja hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah sudah menemukan ada berbagai macam suku bangsa, Arabnya juga keturunan yang macam-macam, ada Yahudi, ada Nasrani dan macam-macam. Itu saya kira yang kita coba terapkan ya di dunia kita di Indonesia ini. Betul, menarik sekali ya Ustaz ya. Jadi perbedaan fisik yang ada dalam diri manusia itu bukan dijadikan alasan gitu Ustaz ya, agar kita tidak mau bersama, kurang lebih seperti itu. Karena Nabi sendiri kalau kita lihat tadi konteks Ustaz berhijrah dari Mekah ke Madinah, di sana Nabi bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda. Bahkan salah satu muadzin pertama ya Ustaz ya, Bilal bin Rabah, dengan fisiknya yang sangat luar biasa, Nabi pilih sebagai muadzin yang sangat Nabi sayangi. Dan tadi kalau kita kembali ke konteks ayat yang Ustadz bacakan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang pada akhirnya endingnya adalah takwa sebagai ukuran ya Ustadz ya. Takwa sebagai ukuran sebaik-baiknya makhluk di hadapan Allah. Menarik sekali. Lalu dalam konteks keindonesiaan Ustadz, pentingnya toleransi ini kira-kira apa Ustadz? Boleh disampaikan secara sederhana? Ya, sebetulnya dengan melihat situasi kita sejak berdirinya bangsa ini, bahkan saya kira bulan Oktober tanggal 28 juga itu ada Sumpah Pemuda yang menelurkan butir-butir yang sangat penting bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, ya, satu bangsa gitu. Itu sudah seharusnya ya, dengan merujuk kepada sejarah itu, kita seharusnya mengerti bahwa tantangan terbesar kita adalah keterpecahan, karena sudah jelas sukunya banyak, suku bangsanya banyak, agamanya banyak, pulaunya banyak, bahasanya banyak. Di di belahan lain di bumi ini, dunia Arab, yang jelas-jelas bahasanya satu, agamanya juga mayoritas Islam, itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Perang saudara di Suriah kita lihat, di Yaman pernah terjadi, di mana-mana di beberapa belahan negara Arab. Itu mereka sendiri merasakan bahwa mereka kalah dalam hal ini ya, mereka merasa kalah dengan bangsa Indonesia yang sangat beragam, berjauhan dari Sabang sampai Merauke. Kok tidak terdengar perang atau perang saudara ya, tidak terdengar pertikaian yang luar biasa, bahwa beda-beda dikit-dikit itu sunnah lah istilahnya, nggak mungkin tidak ada sama sekali gitu ya. Dalam keluarga saja kan suami dan istri juga kadang cekcok, tapi tidak sampai itu kemudian menjadi besar, menjadi berdarah gitu. Nah di sana sampai terjadi berdarah. Nah ini juga saya kira sedikit saya singgung latar belakang mengapa Majelis Sukama Muslimin itu lahir. Bahkan sekjennya pernah menyatakan ketika audiensi dengan wakil presiden kita saat itu bahwa mereka datang dan membuka cabang di Indonesia sebetulnya bukan untuk menebarkan atau mengajarkan orang Indonesia, tapi ingin belajar dari Indonesia. Nah dari sini saya kira kita orang Indonesia patut bangga juga lah bahwa kita dilihat oleh pihak luar itu sebagai bangsa yang pandai mengatur, memanage keberagaman gitu, keberagaman. Jadi simbol kita atau Bhinneka Tunggal Ika, moto berbangsa kita itu betul-betul dikagumi oleh banyak pihak, dan itu kalau kita tarik kepada ajaran agama ya ada juga sumbernya dari agama gitu. Jangan juga kita merasa mentang-mentang kita umpamanya yang Muslim, Nabi kita utusnya di tanah Arab. Al-Quran berbahasa Arab, lalu yang bukan Arab tidak kita anggap sebagai bagian dari agama. Dari kita ya? Enggak, karena Allah itu juga universal, Tuhan untuk semesta alam, bukan Tuhan untuk Arab saja. Jadi apapun yang baik dari bangsa manapun, selama dia ada hubungan dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, itu bagian dari kebenaran dari agama yang harus kita ambil. Gitu. Jadi saya kira itu yang sangat perlu lah ya untuk kita lakukan kalau di Indonesia ini, memahami situasi yang semacam itu, dan tantangan ketika kita tidak mau atau tidak bertoleransi, tantangannya di depan mata bahwa kita sangat rentan untuk
hancur, berpecah belah. Yes. Bayangkan dengan tadi itu negara Arab yang jelas-jelas bahasanya sama, mungkin keturunannya juga kalau dirunut mungkin satu, gitu ya, sama gitu. Betul. Tapi bisa terjadi seperti itu, apalagi kita yang warna kulit sudah banyak berbeda, bahasa sudah banyak berbeda, itu potensi pecahnya itu lebih besar daripada yang di negara-negara Arab. Luar biasa, Insya Allah ya teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan secara detail apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin terkait dengan keberagaman. Nah ini tanggung jawab kita semua Ustadz ya, Betul, bukan hanya satu orang saja, satu suku saja, tapi semua masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keberagaman kita masing-masing. Cari Ustadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah, yakni berada di tengah, cara Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar dari berbagai topik dan berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dari sudut pandang agama saja, melainkan oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya di ruang tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya Ina Salma Febriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.